Assalamualaikum semua. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 Biomedik dari Unhan akan menampilkan materi pembelajaran tentang sistem pencernaan. Subtopik yang pertama, struktur organ pencernaan. Yang kedua, proses pencernaan. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah proses mengubah makanan menjadi molekul yang lebih kecil agar bisa diserap oleh tubuh sebagai nutrisi dan energi. 1. Struktur organ pencernaan. Struktur organ pencernaan. Yang pertama, kelenjar ludah. Kedua, parotis. 3, submandibularis atau bawah rahang. Yang keempat, sublingualis atau bawah lidah. Yang kelima, rongga mulut. Yang keenam, amandel. Ketujuh, lidah. 8, esofagus. 9, pankreas. 10, lambung. 11, saluran pankreas. 12, hati. 13, kantung empedu. 14, duodenum. 15, saluran empedu. 16, kolon. 17, kolon transversum. 18, kolon ascendens. 19, kolon descendens. 20, ileum. 21, sekum. 22, appendix atau umbai cacing. 23, rektum atau poros usus. 24, anus. Oke, yang A, rongga mulut. Yang pertama ada lidah atau lingua. Lidah tersusun oleh otot lurik yang diselubungi oleh selaput mukosa. Pada lidah terdapat papila-papila atau tonjolan yang merupakan indera pengecap. Gerakan lidah berfungsi untuk membantu mencampur makanan dengan ludah dan mendorong makanan masuk ke kerongkongan. Lidah juga berfungsi untuk membantu ketika berbicara. Yang kedua ada kelenjar ludah atau glandula saphinalis. Ludah dihasilkan oleh kelenjar ludah yang berjumlah 3 pasang, yaitu yang pertama ada kelenjar parotis. Terletak pada bagian akhir di rahang atas di depan telinga, menghasilkan ludah yang berbentuk cair atau serosa dan enzim ptyalin atau amilum. Lalu yang kedua ada kelenjar submandibularis. Terletak di bawah kedua sisi tulang rahang, menghasilkan ludah yang mengandung air dan lendir atau seromukosa. Lalu yang ketiga ada kelenjar sublingualis. Terletak di bagian dasar bawah lidah dan bermuara ke dalam dasar mulut, menghasilkan ludah yang mengandung air dan lendir atau seromukosa. Yang ketiga ada gigi atau dentin. Berdasarkan fungsinya, gigi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada gigi seri, berfungsi untuk memotong makanan. Lalu yang kedua ada gigi taring, berfungsi untuk mengoyak dan merobek makanan. Lalu yang ketiga ada gigi geraham depan dan belakang, yang berfungsi untuk mengunyah dan menghaluskan makanan. Gigi manusia terdiri atas bagian-bagian berikut. Yang pertama, mahkota gigi yang dilapisi email atau zat paling keras dalam tubuh yang terbuat dari garam kalsium. Di dalam mahkota gigi terdapat dentin. Lalu yang B ada tulang gigi, meliputi leher gigi yang dikelilingi gusi dan akar yang dilapisi semen untuk melekatkan gigi dengan kuat pada rahang. Lalu yang C itu rongga pulpa, terdapat di tengah-tengah gigi dan berisi pembuluh darah dan syaraf. Selanjutnya adalah faring. Faring adalah rongga di belakang tenggorokan. Bagian ini berfungsi sebagai saluran bersama untuk sistem pencernaan dan sistem pernafasan. Faring merupakan penghubung rongga mulut dengan esofagus. Selanjutnya kerongkongan atau esofagus. Dari mulut, makanan menuju esofagus yang dindingnya dilapisi epitelium berlapis pipih. Kerongkongan berupa tabung otot yang panjangnya sekitar 25 cm, memanjang dari akhir mulut hingga lambung. Kerongkongan terdiri dari 1/3 otot lurik dan 2/3 otot polos. Kerongkongan merupakan saluran yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung.
Bagian dalam kerongkongan terdapat kelenjar mukosa yang berfungsi membasahi 10 makanan sehingga menjadi licin. Karena ototnya tersusun secara memanjang dan melingkar, maka di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yakni gerakan yang mendorong makanan menuju lambung oleh otot-otot dinding kerongkongan. Kerongkongan terdiri atas 4 lapisan, yaitu lapisan mukosa, lapisan submukosa, lapisan muskularis, dan lapisan adventitia. Selanjutnya lambung. Makanan bergerak dari kerongkongan menuju lambung. Lambung yaitu bagian saluran pencernaan yang melebar. Lubang lambung selalu dalam keadaan tertutup. Akan tetapi, secara refleks, sfinkter kardial akan terbuka bila ada makanan yang masuk. Sfinkter kardial merupakan otot melingkar yang terdapat di antara esofagus dan lambung. Lambung berupa kantong besar yang terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama kardiak. Kardiak merupakan pintu masuk pertama makanan dari esofagus yang terletak di sebelah atas dekat jantung. Yang kedua fundus. Fundus merupakan daerah bagian tengah lambung yang membulat dan menghasilkan HCl serta musin. Dan yang ketiga adalah pilorus. Pilorus merupakan bagian di daerah bawah lambung yang berhubungan dengan usus 12 jari. Setelah makanan masuk ke lambung, sfinkter kardiak dan sfinkter pilorus menutup. Kontraksi otot lambung mengaduk-aduk makanan secara mekanik, memecah serta mencampurnya dengan getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar lambung. Getah lambung yang berfungsi dalam proses pencernaan secara kimiawi mengandung zat-zat berikut. Yang pertama HCl atau asam klorida. Berfungsi memberi suasana asam sehingga dapat mematikan bakteri yang terdapat dalam makanan. Selain itu, asam klorida juga berfungsi mengaktifkan enzim pepsinogen yang membentuk pepsin, serta mengubah sifat protein. Yang kedua, pepsin, yaitu enzim yang berfungsi merombak protein menjadi pepton. Yang ketiga, renin, yaitu enzim yang berfungsi mengendapkan kasein atau protein susu. Yang keempat, gastrin, yaitu hormon yang dapat mengaktifkan enzim tripsinogen untuk membentuk enzim tripsin. Yang kelima, lipase, yaitu enzim yang berfungsi menghidrolisis lemak. Dan yang terakhir, ada intrinsik, faktor dari intrinsik faktor yang berfungsi untuk membantu menyerap vitamin B12. Dinding lambung tersusun dari 3 lapis otot, yaitu otot memanjang, otot melingkar, dan otot miring. Jika dinding lambung mencampur makanan dengan getah lambung, sesudah kira-kira 3 jam, makanan menjadi berbentuk bubur yang disebut kim. Akibat gerakan peristaltik, kim terdorong ke bagian pilorus. Gerakan peristaltik tersebut menyebabkan sfinkter pilorus mengendur dalam waktu yang sangat singkat, sehingga kim masuk ke usus halus sedikit demi sedikit. Selanjutnya, usus halus atau intestinum. Usus halus berupa tabung yang panjangnya sekitar 6-8 meter. Usus halus terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, usus 12 jari atau duodenum. Usus 12 jari panjangnya 25 cm. Duodenum merupakan muara 2 saluran, yaitu saluran empedu dan saluran pankreas. Suasana asam merangsang dinding usus 12 jari untuk mengeluarkan hormon sekretin dan kolesitokinin. Kolesitokinin merangsang kelenjar empedu untuk mengeluarkan empedu. Kerjasama 12 hormon kolesitokinin dan sekretin juga merangsang pankreas agar mengeluarkan sekretnya. Yang kedua itu usus kosong atau jejunum. Usus kosong panjangnya 2,5 cm. Jejunum merupakan tempat pencernaan terakhir sebelum sari-sari makanan diserap. Di dalam jejunum, makanan mengalami pencernaan secara kimiawi oleh enzim-enzim berikut. Yang pertama, enterokinase. Enzim ini berfungsi mengaktifkan tripsinogen yang dihasilkan oleh pankreas. Yang kedua, erepsin atau dipeptidase. Enzim ini berfungsi mengubah dipeptida atau pepton menjadi asam amino. Yang ketiga, laktase. Enzim ini berfungsi mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Yang keempat, maltase. Enzim ini berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Yang kelima, sukrase. Enzim ini berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang keenam, lipase. Enzim ini berfungsi mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Selanjutnya, usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan panjangnya 3,6 meter. Ileum
mempunyai fili atau jonjot usus, dan mikrofili yang berfungsi memperluas permukaan usus sehingga proses penyerapan makanan lebih sempurna. Glukosa, asam amino, vitamin, dan mineral diserap oleh pembuluh darah kapiler yang ada di dalam jonjot usus atau fili. Fili tersusun dari pembuluh darah, pembuluh limfa, dan sel goblet. Sementara itu, asam lemak dan gliserol diangkat melalui kil atau limfa. Selanjutnya, usus besar atau kolon. Usus besar merupakan tempat bermuaranya usus halus. Usus besar dilapisi oleh membran mukosa tanpa lipatan, kecuali pada bagian rektum. Fungsi utama organ ini adalah mengabsorpsi air, membentuk massa feses, dan membentuk lendir untuk melumasi permukaan mukosa. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli yang hidup pada makanan yang tidak dapat dicerna oleh manusia, misalnya selulosa, dan menghasilkan vitamin K dan biotin. Vitamin K dan biotin yang disintesis oleh E. coli diserap masuk ke dalam tubuh melalui dinding kolon. Jadi, di dalam kolon tidak terjadi pencernaan mekanis maupun kimiawi. Yang terjadi adalah penyerapan air dan pembentukan feses yang dapat tersimpan 24 jam. Selanjutnya, itu adalah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari proses pencernaan. Di bagian ini, feses disimpan sampai waktunya dikeluarkan. Rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan terjadinya defekasi, yaitu proses pengeluaran zat-zat sisa pencernaan makanan melalui anus. Lalu yang terakhir, anus. Anus merupakan lubang tempat keluarnya kotoran atau feses setelah sebelumnya ditampung di dalam rektum. Anus terdiri atas 2 lapisan otot, yaitu otot polos dan otot lurik. Selanjutnya ada proses pencernaan. Proses pencernaan dalam saluran pencernaan manusia meliputi 2 proses, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah pencernaan yang dilakukan oleh gigi dalam mulut, sedangkan pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang terjadi di mulut, lambung, dan anus. Proses pencernaan makanan juga melibatkan alat-alat pencernaan yang terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan manusia terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaan terdiri dari air liur, ludah, lambung, pankreas, dan hati. Sistem pencernaan mengubah makanan menjadi molekul lebih kecil agar bisa diserap oleh tubuh. Makanan dalam mulut dikunyah dan dibasahi oleh saliva agar licin. Pengunyahan juga agar terpotong-potong lebih kecil. Lalu makanan didorong ke faring oleh lidah. Makanan di faring memicu refleks menelan. Saat itu epiglottis akan menutup saluran nafas dan makanan melewati esofagus menuju lambung dengan gerakan peristaltik. Esofagus berakhir di sfinkter esofageal, yaitu katup lambung. Di lambung terjadi pemecahan makanan menjadi molekul lebih kecil secara kimiawi dan mekanis. Hasil pencernaan disebut dengan kimus. Kimus keluar lewat sfinkter pylorus menuju duodenum yang merupakan bagian dari usus kecil. Di usus kecil terjadi penyerapan sari-sari makanan dan pencernaan kimiawi oleh enzim yang berasal dari pankreas dan hati. Fili yang ada di usus kecil berperan dalam penyerapan nutrisi. Fili memiliki struktur berupa lakteal dan kapiler untuk menyerap nutrisi makanan. Nutrisi masuk ke pembuluh darah menuju seluruh tubuh. Selanjutnya, hasil pencernaan menuju katup ileosekal menuju kolon.
kolon berfungsi untuk menyerap air, membuat vitamin, memproduksi mukus, membentuk, dan mengeluarkan feses. Otot-otot kolon terus mendorong feses hingga menuju rektum untuk memicu refleks defekasi. Adapun proses pencernaan makanan meliputi hal-hal berikut. Yang pertama ada ingesti, yaitu pemasukan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Yang kedua ada mastikasi, yaitu proses mengunyah makanan oleh gigi. Deglutasi, yaitu proses menelan makanan di kerongkongan. Digesti, pengubahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dalam bantuan enzim, seperti yang ada di lambung. Selanjutnya ada absorpsi, yaitu proses penyerapan yang terjadi di usus halus, dan defekasi, pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak berguna. Kontrol saraf. Fungsi saluran pencernaan diatur oleh sistem saraf dan endokrin pusat yang sifatnya sekunder. Sistem saraf dan endokrin intrinsik yang ada di saluran pencernaan itu sendiri merupakan pengaturan utama atau primer. Pengaturan oleh sistem saraf pusat terbatas pada proses pengambilan makanan, awal proses menelan, dan pengaturan membuka dan menutup sphinkter. Saluran pencernaan juga dipengaruhi oleh susunan saraf otonom. Saraf otonom parasimpatis yaitu nervus vagus dan nervus pelvicus. Pengaruh saraf parasimpatis terhadap saluran pencernaan adalah meningkatkan aktivitas saluran pencernaan. Saraf simpatis mempengaruhi saluran pencernaan, menurunkan aktivitasnya. Di dalam dinding usus terdapat saraf intrinsik atau plexus mesentericus, terdapat di antara lapisan otot longitudinal dan sirkular plexus submucosa, terdapat di lapisan submucosa. Ujung-ujung saraf intrinsik ini menjulur ke lumen usus, memungkinkan memberi informasi mekanik maupun kimiawi. Selanjutnya ada kontrol hormon. Yang pertama ada gastrin. Gastrin diproduksi oleh sel yang disebut dengan sel G di dinding lambung. Ketika makanan memasuki lambung, sel G memicu pelepasan gastrin dalam darah. Dengan meningkatnya gastrin dalam darah, maka lambung mengeluarkan asam lambung yang membantu memecah dan mencerna makanan. Ketika asam lambung yang diproduksi telah cukup untuk memecah makanan, kadar gastrin dalam darah akan kembali menurun. Gastrin membantu pankreas memproduksi enzim untuk pencernaan dan membantu hati menghasilkan empedu. Gastrin juga membantu merangsang usus untuk membantu memindahkan makanan melalui saluran pencernaan. Selanjutnya ada enterogastron atau sekretin. Sekretin distimulus untuk produksi KIM, asam dalam duodenum. Pengaruh hormon ini dalam proses pencernaan yaitu merangsang pankreas untuk mengeluarkan bikarbonat yang menetralkan KIM dalam asam duodenum. Yang ketiga adalah kolesitokinin atau CCK diproduksi di dinding duodenum. Hormon ini disekresi oleh sel epitel mukosa dari duodenum. Distimulus untuk produksi asam amino atau asam lemak dalam KIM. Pengaruhnya untuk merangsang pankreas mengeluarkan enzim pankreas ke dalam usus halus, merangsang kantong empedu untuk berkontraksi yang mengeluarkan empedu ke dalam usus halus. Yang keempat ada grelin, disintesis sebagai prepohormon, lalu proteolytically diproduksi untuk menghasilkan suatu peptida asam amino 28. Sumber utama sirkulasi grelin adalah saluran pencernaan, terutama dari perut, tetapi juga dalam jumlah yang lebih kecil dari usus. Hipotalamus di otak adalah sumber grelin yang signifikan. Jumlah yang lebih kecil diproduksi di plasenta, ginjal, dan kelenjar hipofisis. Yang terakhir ada motilin. Motilin berpartisipasi dalam mengendalikan pola kontraksi otot polos pada saluran pencernaan atas. Motilin disekresi ke sirkulasi selama keadaan berpuasa pada interval kira-kira 100 menit. Kontrol sekresi motilin sebagian besar tidak diketahui, walaupun beberapa bahwa pH basa dalam duodenum merangsang rilis. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.